violence pulling me down. You are the silence that makes me drown. My head is not a good place to be. The past keeps following me, 'cause you're a dark passenger. I cannot let you take control of me, 'cause you're a dark passenger. You're pulling so deep inside of me, 'cause you're a dark passenger. I cannot let you take control of me, 'cause you're a dark passenger. You're pulling so deep inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulan Bangga. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Katulambiyo, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Muhammadiyah Mataram. Saya akan melaksanakan PPL Aksi 2 di SMK Negeri 1 Katulambiyo pada kelas 12 jurusan APHP dan ATP. Terima kasih, selamat menyaksikan. You are the poison that makes me numb. And you're destroying all of the things I love. My head is not a good place. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi. Oke, masih semangat? Masih. Ya, sebelum kita masuk pada pembelajaran, Ibu akan memeriksa dulu keadaan di samping kiri kanan kita ya. Silakan. Masih ada sampah yang berserakan, silakan dibersihkan dulu. Ya. Oke, silakan dibersihkan dulu ya. Ada di depan tong sampah. Ini nih. Ya, untuk kelancaran pembelajaran kita pada hari ini, maka sebelum kita masuk pada materi, Ibu akan mempersilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Pada anak Darevan disilakan. Sebelum melakukan aktivitas pembelajaran, kita akan berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih anak Darevan telah memimpin doa. Semoga pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar, dengan baik. Tetap semangat ya. Oke. Oke anak-anak sekalian, untuk kelancaran pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Oke. Adik Novawati Akuba. Hadir. Rizka Husain. Hadir. Oke. Susan Moha. Hadir. Dandi Pakaya. Hadir. Kemudian Rahel Julia Kartika. Hadir. Rapiat No Kahala. Hadir. Hadir. Oke. Hadir berarti hari ini kita semuanya hadir ya. Oke. Supaya lebih semangat lagi kita mengikuti pembelajaran pada hari ini, Ibu ada yel-yel ya. Nah, jika saya sebut 1, maka kalian tepuk tangan 1 kali. Jika saya sebut 2, maka kalian tepuk tangan 2 kali. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih, berikan aplaus untuk kita semua. Untuk menenangkan jiwa nasionalisme, Ibu akan mengajak kita semua untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Ya. Sama-sama ya, menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pancasila
Oke, tentang pembunuhan Brigadir Joshua oleh Sambo. Ya, untuk pembelajaran kita pada hari ini, masuk pada pertemuan keempat, kita membahas tentang upaya penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jika kemarin kita belajar tentang kasus-kasus, maka hari ini kita belajar tentang penanganan kasus, ya. Nah, seperti apa penanganan kasus pada pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ini? Sebelum kita masuk pada materi, maka saya akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Jadi tujuannya ini. Yang pertama, peserta didik atau kalian mampu memiliki rasa tanggung jawab terhadap hak asasi manusia yang berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, kalian mampu memiliki sikap patuh terhadap Undang-Undang Dasar 1945 terhadap hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila. Yang ketiga, kalian mampu menganalisis upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan penuh rasa tanggung jawab melalui diskusi. Yang keempat, kalian mampu menganalisis dan menyimpulkan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan benar melalui diskusi dan tanya jawab. Kalian mampu membuktikan keikutsertaannya dalam upaya mencegah terjadinya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan bertanggung jawab melalui diskusi dan tanya jawab. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan yang keempat. Ya, anak-anak sekalian, kita akan masuk pada pertemuan yang keempat. Oke, silahkan dulu sesuai kelompoknya, ya. Sidang kode etik terhadap AKBP Jerry Raymond Siagian digelar pada Jumat 9 September malam. AKBP Jerry diduga melakukan AKBP Jerry dianggap masuk kategori berat. Dikutip dari tribunnews.com, sidang etik terhadap AKBP Jerry menghadirkan 13 orang. Akan diberikan semua bergantung pada putusan pimpinan sidang etik. Sebelumnya, sejumlah anggota Polri yang diduga melanggar etik terkait kasus Brigadir J telah menjalani sidang. Seperti AKP Dian Chandrawati yang akhirnya diberi sanksi demosi selama 1 tahun. AKP Dian dinyatakan tidak profesional dalam pengelolaan senjata api dinas. Anak-anak sekalian, setelah kalian melihat tayangan video tadi, silahkan presentasikan hasil analisa kelompok masing-masing. Silahkan kelompok 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, menurut analisa kelompok kami pada tayangan video tadi, contoh-contoh upaya pemerintah dalam menangani kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara adalah: 1. Meningkatkan pengakuan hukum dan demokrasi, 2. mengoptimalkan peran lembaga-lembaga, 3. meningkatkan pelayanan publik, 4. meningkatkan pengawasan, 5. meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Berikan aplaus kepada tim. Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisa tayangan video penanganan upaya pemerintah pada kasus pelanggaran hak warga negara adalah: yang pertama, mengoptimalkan peran lembaga. Mengoptimalkan peran lembaga selain lembaga tinggi negara penting dilakukan agar penegakan hak dan kewajiban bisa dilakukan dengan efektif. 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat di sini berhubungan dengan prinsip kesadaran dan negara keadaan dan negara paling sederhana adalah memahami hak dan kewajiban warga negara. Oke, terima kasih. Berikan aplaus untuk kita semua. Dan selanjutnya saya persilakan kelompok 3 untuk membacakan hasil presentasinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menurut kelompok kami hasil analisa pada tayangan video
mekanisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Oke, terima kasih. Sekali lagi berikan aplaus untuk tim kedua. Oke anak-anak sekalian, kita akan masuk pada materi tentang upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak asasi warga negara. Ya, jadi ini ada di slide. Perhatikan sama-sama. Yang pertama tentang supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Nah, apa yang dimaksud dengan supremasi hukum? Seperti tayangan video tadi yang saya sudah perlihatkan kepada anak-anak sekalian, itu di mana pemerintah sudah berupaya keras dalam menangani kasus pelanggaran hak warga negara yang terjadi baru-baru ini. Seperti pada kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Itu adalah salah satu upaya pemerintah dalam supremasi hukum. Ya, kemudian yang kedua, mengoptimalkan peran seluruh lembaga selain lembaga tinggi negara. Jadi lembaga-lembaga yang ada di Indonesia itu banyak sekali. Ya. Kemudian ini sudah dioptimalkan juga oleh pemerintah dalam upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi warga negara. Seperti apa? Yang pertama, ada KPK. KPK bertugas untuk menangkap atau mengadili setiap oknum yang melakukan tindak pidana korupsi. Ya, itu ya. Kemudian ada juga yang namanya BPK. BPK Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, anak-anak sekalian, jika pelayanan publik berjalan dengan baik, maka dipastikan tidak akan terjadi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara di Indonesia. Contohnya, jika ada masyarakat yang ingin pergi ke rumah sakit dan membawa keluarganya yang misalkan ada keluhan penyakit dan seterusnya, maka disitulah ada kerjasama yang baik antara orang yang di rumah sakit dengan masyarakat itu sendiri. Nah, jika dilayani dengan baik oleh pihak rumah sakit, maka pasien atau keluarga pasien tidak akan kecewa. Tetapi apabila tidak dilayani dengan baik dengan alasan tertentu, disitulah akan terjadi gesekan antara keluarga pasien dengan pihak rumah sakit. Nah, ini salah satu contoh pelayanan publik. Nah, anak-anak sekalian, selanjutnya masuk pada meningkatkan pengawasan dari masyarakat. Pengawasan dari masyarakat itu apa? Jika ada kasus atau misalnya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lingkungan masyarakat seperti pemerkosaan, kemudian cabul dan sebagainya, maka kita semua di sini wajib mengawasi. Mengawasi dengan cara apa? Misalnya melaporkan ke pihak yang berwajib, melaporkan kepada kepala desa misalnya, ya. Jadi jika pengawasan dari masyarakat ini kuat, maka tentunya tidak akan terjadi pelanggaran. Selanjutnya, meningkatkan persebaruan berbagai prinsip mengenai kesadaran bernegara kepada masyarakat. Kesadaran bernegara ini tentunya harus kita miliki semua, apalagi sebagai warga negara Indonesia yang baik, ya. Lanjut, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Jadi, lembaga keamanan dan pertahanan negara itu kita ketahui bersama di sini ada TNI, ya, ada polisi dan lain sebagainya. Jadi, jika ada yang dilanggar, maka mereka lah hak yang dilanggar, maka mereka lah yang akan menangani kasus itu. Selanjutnya, meningkatkan kerjasama yang harmonis dan rukun antara kelompok masyarakat. Nah, jika semua ini tercapai dengan baik, maka saya yakin dan percaya tidak akan terjadi kasus pelanggaran hak di lingkungan kita semua. Selain melakukan upaya pencegahan, pemerintah juga menangani berbagai macam kasus yang sudah terjadi. Tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum seperti 1. Kepolisian. Kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman, seperti penanganan pelaku tindak pidana umum, pembunuhan, perampokan, penganiayaan, dan sebagainya. Yang kedua, Tentara Nasional Indonesia. Lalu, apa tantangan dan hambatan dalam upaya pencegahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Jadi
Yang ketiga, kebijakan yang menimbulkan pro kontra masyarakat. Yang keempat, rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak asasi manusia. Yang kelima, rendahnya kualitas mental aparat penegak hukum di Indonesia. Dan yang terakhir, banyak terjadi penyimpangan seperti korupsi, kolusi, nepotisme yang melanggar hukum. Setelah saya menjelaskan materi dari awal sampai akhir, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ya, silakan Adik Lisga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari materi yang kami terima hari ini adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam upaya penegakan HAM diantaranya dilakukan dengan cara 1. Tidak mentolerir setiap pelanggar HAM yang terjadi. 2. Melaporkan terjadinya pelanggaran HAM kepada Komnas HAM atau lembaga yang berwenang. Ya, terima kasih. Jadi saya simpulkan materi kita pada hari ini, ya, upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan peningkatan kewajiban di Indonesia. Yang pertama, supremasi hukum dan demokrasi yang harus ditegakkan. Kemudian, mengoptimalkan peran serta lembaga-lembaga tinggi negara. Kemudian, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya, meningkatkan pengawasan dari masyarakat. Lanjut, meningkatkan persebaruasan berbagai prinsip mengenai kesadaran bernegara. Yang selanjutnya, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Yang terakhir, meningkatkan kerjasama yang harmonis dan rukun antara warga negara. Jadi itulah kesimpulan materi kita pada pertemuan yang keempat ini. Setelah kita belajar dari melihat video, kemudian mendengarkan penjelasan dari saya, maka yang terakhir silakan kalian isi LKPD yang akan saya bagikan ini ya. Di situ ada wacana tentang kesadaran membayar pajak yang masih rendah. Kemudian silakan diisi nama, hari, tanggal, kemudian bidang studi. Kemudian ada pertanyaan di belakang, diisi sesuai dengan wacana yang ada. Oke, silakan dibaca, dicermati, dipahami. Ya, silahkan diisi LKPD-nya sesuai dengan wacana yang ada. LKPD-nya saya kumpul ya anak-anak. Kemudian akan saya periksa dan akan saya beri nilai. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan masuk pada pertemuan yang kelima. Insya Allah masih materi yang sama, penanganan kasus. Tetapi kita akan melanjutkan pada rencana tindak lanjut yang akan saya sampaikan lewat WA group yang telah kita buat bersama ya. Oke. Terima kasih. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, astaghfirul khairat. Wassalam.